Baik, pada materi selanjutnya kita akan belajar mengenai quicksort. Jadi quicksort ini dia adalah algoritma yang juga digunakan untuk mengurutkan elemen array dari yang terendah hingga tertinggi. Di mana quicksort ini juga merupakan algoritma yang bagian dari yang menggunakan strategi divide and conquer juga, yakni dia dipecah dulu dan digabungkan kembali. Adapun aturan dari quicksort ini yang pertama, indeks atau value yang lebih kecil daripada pivot dia akan dipindahkan ke kiri, value yang lebih besar daripada pivot dia dipindahkan ke kanan dan dibagi menjadi dua partisi. Partisi yang pertama adalah partisi yang lebih kecil daripada pivot, dan yang di sebelah kanan adalah partisi yang lebih besar sama dengan pivot. Misal di sini kita tentukan pivotnya itu adalah, jadi pivot itu harus value yang ada pada array ini ya. Nah, menentukan pivot juga akan menentukan seberapa panjang proses pencarian quicksortnya. Pada kasus ini misalnya saya ingin pivotnya tuh dia nilainya 7. Jadi ini adalah pivotnya. Mudah-mudahan pilihan saya ini tepat ya. Tidak begitu lama kita mengurutkannya. Nah, setelah kita dapat nilai pivotnya, mohon maaf di sini bukan 15 ya, 7 pivotnya. Misal kita sudah dapat pivotnya, langkah selanjutnya kita buat nilai I seperti ini. Rujukan nilai I itu adalah indeks terendah dan J adalah indeks tertinggi. Kita lihat apabila I-nya itu lebih besar daripada pivot, maka dia dipindahkan ke ruas kanan. Pada kondisi ini pivotnya adalah 7. Ke sebelah kanan pivot ya. Sebelah kanan pivot. 9 itu ternyata dia lebih besar daripada 7, maka 9 itu pindah ke sini, ke sebelah kanan pivotnya. Lalu sekarang kita periksa lagi 6 itu apakah lebih besar daripada pivot. Untuk ini I-nya ya. 6 lebih besar daripada pivot, ternyata tidak. 6 itu dia lebih rendah daripada pivot, maka dia ada di sebelah kiri pivot. Nah, sekarang I-nya dia pindah lagi ke sini. I-nya itu sekarang 13 dan 7 itu lebih tinggi 13. I-nya lebih besar daripada pivot, maka 13 dipindahkan ke ruas kanan yang seperti ini. Nah, lalu mohon maaf ini 6-nya kita taruh di sini dulu aja. Di sini 6. Nah, lalu sekarang di sini nilai J-nya kita bandingkan nih. Apakah si 7 ini dia lebih tinggi atau lebih rendah daripada 3? Ternyata si 3 itu dia lebih rendah daripada pivotnya. Maka si 3 ini dia dipindahkan ke sini. Dan J-nya pindah lagi sekarang, J-nya ke sini, ke 1. 1 itu lebih tinggi daripada 7 apa tidak? Ternyata dia lebih rendah 1 itu, maka 1 pindah ke sini. Dan 15 dan 7 ternyata dia 15 itu lebih tinggi daripada pivot. Sehingga akan terbagi menjadi dua partisi. Partisi pertama adalah partisi yang lebih besar daripada pivot seperti ini, dan partisi kedua adalah partisi yang lebih kecil daripada pivot seperti ini. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Nah, sekarang kita punya array seperti berikut. 631 untuk partisi pertama, dan partisi keduanya ada 7, 9, 13 dan 15. Sekarang kita ambil nilai pivotnya itu. Untuk yang kirinya itu yang terendah, ini terendahnya adalah 1, dan untuk pivot yang kanan itu dia nilai tertingginya. Nilai tertingginya adalah 15. Ini pivot untuk partisi 1, dan ini pivot untuk partisi 2. Pivot 1 saja. Pivot 1, pivot 2. Sesuai dengan aturan yang tadi, kalau dia nilainya itu lebih kecil daripada pivot, maka dia dipindahkan ke ruas kanan. Dan apabila dia lebih rendah daripada pivot, dia posisinya ditukar ke sebelah kiri. Pada partisi pertama misalnya di sini 1, kita bandingkan dengan nilai I-nya.
I-nya itu adalah 6 dibanding 1, 6 lebih tinggi daripada 1, maka dia ditaruh di sebelah kanan pivotnya. I-nya pindah lagi, sekarang I-nya ke 3 dan 1 itu lebih besar 3, maka 3 itu dipindahkan ke pivot sebelah sininya. Mohon maaf, tidak seperti ini ya, harusnya 6 itu di ujung sebelah sini ya. Ini misalnya 6 dan ini misalnya 3 gitu. Seperti itu. Lalu misalnya sekarang kita sudah ada di pivot kedua. Pivot kedua di sini misalnya nilainya adalah J. J itu kita lihat, J itu lebih tinggi daripada 15 atau tidak. Ternyata J itu lebih rendah, maka J itu dia berada tetap di 7, tetap di sebelah kiri pivot. Ini pivotnya di sini ya, 15. Lalu J-nya sekarang pindah ke 9 sama 15 ternyata masih lebih kecil 9, dan sekarang J-nya masuk ke 13. Dia nilainya ternyata 13 itu lebih rendah daripada pivotnya juga. Nah, setelah ini terurut, maka kita gabungkan kedua array tadi. Pada kasus ini akhirnya array-nya berhasil terurutkan, yakni 1, 3, 6, 7, 9, 13, dan 15. Nah, jadi di sini adalah proses divide-nya ya. Kalau kita balik lagi ke konsep divide dan conquer-nya, dia ada proses pembagiannya, dan di sini adalah proses conquer atau proses penggabungannya. Lalu bagaimana dengan kompleksitasnya? Kalau kita lihat jumlah ininya itu, jumlah divide dan jumlah conquer-nya itu, dia tergantung dengan jumlah si elemen n-nya. N itu berapa? Nah, karena ini melakukan pembagian atau dibagi dulu, dipecah dulu, maka kompleksitas itu adalah, time complexity untuk si quicksort itu adalah n, karena dia sejumlah n-nya dikali dengan log n. Dengan base case-nya, ini worst case ya. Dengan base case-nya itu adalah 1, sama seperti sebelumnya. Jadi dia tidak perlu dilakukan sorting terlebih dahulu, ternyata dia sudah terurut. Baik, untuk quicksort-nya di situ sampai sini dulu saja. Apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai divide and conquer dan algoritma-algoritma yang sudah tadi saya jelaskan, teman-teman bisa tanyakan langsung ke grup WA ataupun bisa private message langsung ke WA saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.